Oke, sekarang dibuka lagi bukunya yang nulis tuh ya. Yang nulis barusan tuh dari bismillah, alhamdulillah sampai la haula itu. Kalian baca lagi bareng-bareng. Baca di buku yang kamu tulis sendiri itu. Tulisan yang kamu tulis sendiri dibaca bareng-bareng dari sekarang. 1, 2, 3. Bismillah. Sudah. Perhatikan semuanya. Ada hadis Rasulullah mengatakan ya, man shalla alayya fi kitabin lam tazidil malaikatu tusalli alaihi ma damasmi fi dalikal kitab. Artinya apa? Barang siapa orang yang baca sholawat kepadaku dalam satu kitab atau satu buku, maka kata Rasulullah, maka para malaikat memohonkan ampun kepada orang itu, orang yang nulis itu ya, kepada orang itu selama namaku, kata Nabi Muhammad, selama namaku masih ada dalam buku itu. Nah, caranya gimana? Caranya kamu tulis dulu bismillahirrahmanirrahim, puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah, habis itu salawat, setelah itu lalu dibaca. Kan barusan sudah ya? Kamu udah tulis, sudah dibaca. Nah, mulai sekarang ini, mulai detik ini, kamu oleh malaikat dimohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni an-nafid, ya Allah, ampuni an-nafid, itu kata malaikat. Selama tulisan Nabi Muhammad itu masih ada, selama nama Nabi Muhammad ada di buku yang kamu tulis itu. Makanya dari sekarang buku itu kamu pelihara yang baik, ya. Jadi tadi saya bilang yang pakai buku lembaran nggak boleh nulis. Kenapa? Karena takut kamu terlantarkan kalau hanya buku lembaran. Tapi kalau berbentuk buku kan nggak mungkin ya, pasti dijaga dengan rapi. Nah, buku itu kamu jaga dengan rapi, jangan sampai rusak, pelihara baik. Selama itu, selama bukunya rapi, tulisan Nabi Muhammad masih ada di situ, maka kamu terus oleh malaikat dimintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni Nafik, ampuni Alif, ampuni si siapa? Itu Fikri, ampuni si Farid misalnya. Itu kata malaikat. Ya. Nah, terus setelah itu buku itu perhatikan. Dari besok ya, besok, minggu depan ya. Minggu depan lanjutin di kitabnya itu kamu tulis juga. Di kitabnya itu tulis faslun arkanun bukan faslun. Dari faslun arkanul islami khamsatun ya. Kamu tulis satu pasal sampai saja. Jadi sampai satu pasal ditulis di asramanya masing-masing, jangan nulis sekarang. Ditulis di asramanya. Nah, ketika ngaji ke saya, setiap hari Selasa kan ngaji kan, langsung disetorkan ke saya nilai. Seperti itu. Ya. Paham tum? Jadi setiap kamu ngaji ke saya sudah bawa buku itu rapi, saya nilai. Enggak apa-apa kamu lukis, kayak lukisan itu boleh. Di kamarnya itu lagi sudah habis murojaah, habis belajar, kamu tulis itu tugas sesuai yang saya bilang. Minggu depan dari mana? Fasun Arkanul Islam, satu pasal saja. Tulis yang baik, yang rapi, kasih harkat. Nanti minggu depan kasih ke saya nilai. Apa tujuannya? Tujuannya kalian biar terbiasa nulis tulisan bahasa Arab. Dengan sendirinya nanti kamu tanpa disadari kamu nanti bisa bagus tulisan Arabnya itu. Bisa pinter tanpa ada pelajaran imla. Kan ada pelajaran imla ya. Insyaallah tanpa ada pelajaran imla, kalau kalian sering nulis Arab, maka nanti tulisnya akan menjadi bagus. Sama dengan kalian nulis Latin ya. Kan kalau Latin bagus-bagus nih. Kenapa? Karena tiap hari nulis ya. Sering nulis. Nah, sekarang dari sini wajib nulis Arab itu setiap materi pelajaran dari kitab Safina ya. Paham tum? Nah, sekarang kan hari Selasa. Di hari Sabtu jam 2 seperti biasa pengajian apa kitabnya? Ta'limul Muta'allim, itu sama. Kamu tulis di asramanya di buku lain ya. Ini kan Safina. Beli buku lagi kamu. Buku Ta'limul Muta'allim, buku tulis, kamu tulis bismillahirrahmanirrahim. Boleh samakan dengan ini enggak apa-apa. Bentuknya salawatnya samakan enggak apa-apa.
kayak ini, nyontek ini apalah. Nah, setelah tulis ini, lalu setelah itu nanti pelajaran taklim ke belakang sesuai yang saya suruh. Minggu depan dari mana kamu tugasnya harus tulis, itu ikutin kata-kata saya. Oke, paham tum? Oke, sekarang kita mulai ngaji. Buka kitabnya. Kitab Safinatun Najah itu kita diartikan. Saya baca, kalian mengartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah. Di kitabnya itu kamu artikan di bawahnya itu. Bismillahi dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan maha penyayang. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim dan maha penyayang. Dah, di sini Kiai Musonif itu artinya kiai yang menyusun, yang mengarang kitab ini namanya Syekh Salim bin Sumair. Beliau kelahiran Hadramaut ya, Yaman, tapi wafatnya di Banten, di Betawi. Sekarang kalau nggak salah makamnya ada di Tanah Abang sana. Ada di belakang masjid, saya lupa nama masjidnya. Kalau di sini di kitab diterangkan di kitab ini bahwa wafatnya di Betawi, dari tanah Betawi. Namanya Syekh Salim bin Sumair. Jadi pengarang ya yang menyusun kitab Safina ini namanya Syekh Salim bin Sumair. Ada di kitabnya itu. Syekh Salim bin Sumair. Nah, Kiai Musonif, Kiai menyusun kitab ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Yang pertama, iktidaan bil kitabil aziz. Artinya apa? Mengikuti kitab Al-Quran. Al-Quran diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca salawat, baca puji-pujian apa itu? Suratul Fatih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus belakang Al-Baqarah dan sebagainya sampai selesai An-Nas ya. Jadi ini mengikuti kitab Al-Quran. Mengharapkan barokah, tabarukan namanya ya. Terus selain daripada itu, perhatikan ada juga hadis Rasulullah SAW. Banyak hadisnya ya. Saya baca sedikit saja ya, yang paling pendek. Apa kata Rasulullah? Takhallaku bi akhlaqillah. Takhallaku bi akhlaqillah. Apa kata Rasulullah? Berakhlaklah engkau dengan akhlak Allah. Apa akhlak Allah? Akhlak Allah itu kebiasaannya ketika memulai surat pasti pakai bismillah. Ya kan ya? Al-Quran semuanya bismillah kan ya? Kecuali surat Taubah ya. Surat Al-Baqarah itu enggak ada bismillah. Yang lain semuanya pakai bismillahirrahmanirrahim. Maka kita juga ikutin ke akhlak Allah, yaitu setiap memulai pekerjaan yang baik kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi hadis mengatakan setiap pekerjaan yang baik kullu amrin dibalin la yubtu bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru au ajdamu. Artinya apa? Setiap perbuatan yang mempunyai kemuliaan ya, pekerjaan yang baik tidak diawali dengan bismillah, sama dengan hewan yang putus ekornya putus, atau putus tangannya atau kakinya atau jari jemarinya, atau putus, atau dia punya penyakit judem itu lepra. Tahu lepra nggak tahu lepra ya. Intinya begini, ketika amal itu baik, amal kebaikan, ini kita ngaji kan amal baik ya, nulis kitab amal baik. Kalau nggak diawali dengan bismillah itu kurang sempurna, kurang barokahnya. Seperti itu. Makanya kita sebelum kita mulai pelajaran di buku yang nulis itu tadi sudah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus bismillah ini juga banyak khasiatnya ya. Nah, ini kalau saya baca semua keterangannya nih panjang lebar nih. Saya sedikit saja saya terangkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim itu diantara khasiatnya ya. Barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur ya. Sebelum tidur itu baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sampai berapa kali? 21 kali, maka dia akan diselamatkan dari godaan setan. Rumahnya akan diselamatkan dari pencuri, dan dia akan diselamatkan dari mati terkejut. Mati terkejut, apa terkejut? Contohnya apa? Ya, tabrakan bisa, atau tiba-tiba kena strom listrik, pas mati ya. Pokoknya mati terkejut.
dan juga akan diselamatkan dari macam-macam bahaya. Nah, makanya kamu kalau sebelum tidur itu baca apa doanya sebelum tidur? Selain itu yang diajarkan dulu ketika di SD apa? Bismillahi ahya, Bismikallahumma ahya, Bismika amut. Itu kan ya. Nah, jangan lupa setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tambah lagi kalau kamu sempat baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Habis itu Qul a'udzu falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Habis itu baca ayat kursi. Nah, habis itu kalau masih ingat baca lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 3 kali. Itu sama dengan pahalanya umrah itu. Baca itu. Kalau baca Qul huwallahu ahad, apa pahalanya? Sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Nah, jadi kamu sebelum tidur khatamkan Al-Qur'an sudah namanya itu. Apa? Baca surah Ikhlas 3 kali. An-Nas, Al-Falaq. Habis itu ayat kursi. Yang baca ayat kursi itu akan dijaga oleh malaikat. Nanti Allah Ta'ala ngutus malaikat tuh bagi orang yang baca ayat kursi sebelum tidur. Menjaga An-Nafiq misalnya, menjaga Yudo misalnya sebelum tidur. Apalagi baca tadi apa? Baqitu sholihah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Baca berapa kali? Itu sama dengan umrah pahalanya itu. Enak ya. Kalau kamu umrah berapa duit biayanya? 25 juta ya. Itu yang biasa itu. Lain ongkos, lain apa lagi? Lain jajannya ya. Nah, ini kamu cukup dengan baca 3 kali itu. Apalagi setelah itu baca istighfar untuk mukminin mukminat. Jadi kamu pakai ini boleh nih. Astagfirullahaladzim. Allahumma mana nih ada nih. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijamil muslimin muslimat wa minat alahya minhum amwat. Nah, ini boleh nih. Atau langsung astagfirullahaladzim li walidayya wal ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil muslimin muslimat wa minat alahya minhum amwat. Baca itu ya. Lalu tidur. Oke, fahimtum? Fahimtum? Nah, sekarang perhatikan. Jangan biasakan bersuara yang kencang di asrama. Bukan tak boleh bersuara ya. Suara yang jangan, apalagi jerit-jerit ya. Biasakan bahasa yang bagus, bahasa yang indah, bahasa yang tidak terlalu kencang, dan juga bahasa yang halus. Jangan pakai lu gue apa itu? Lu gue. Nah, itu kurang bagus ya. Kamu, Anda, saya, atau antah, anah, antum, gitu ya. Biasakan itu ya. Kalau ada temannya hanya menjerit-jerit, ingetin. Kalau kamu gak bisa ngingetin, gini aja, shh. Pasti ngerti. Shh. Berarti jangan menjerit-jerit. Biasakan. 1, perhatikan. Yang kedua, jangan biasakan ini. Pulpen apa saja gini ke kawat tuh. Itu apa itu? Pagar stainless gini-gini teralis. Gitu ya. Itu berisik itu ke bawah itu. Jangan biasakan ya. Ngerti ya? Pulpen apa kayak sreng gitu ya. Jangan ya, Rifki ya. Jangan ya. Berisik itu. Kamu kalau terbiasa kamu nggak merasa kalau itu mengganggu orang. Padahal itu mengganggu yang istirahat di bawah. Kan di bawah banyak penghuninya ya. Ada saya ya. Ada Dedek ya. Ada Ustadz. Nah, kamu nggak sadar ternyata berisik kamu itu mengganggu di bawah. Ngerti ya, paham tuh? Nanti contohnya terutama yang senior nih kayak Yudo, Farid, Rido, apalagi si Lutfi, ingetin ya yang baru-baru ini. Kasih contoh yang bagus, terus yang masih belum inget diingetin. Kalau ada berisik gitu ya. Ngerti semuanya ya? Oke, dah. Lanjut kitabnya sedikit lagi. Alhamdulillah adapun segala puji, tulis kitabnya. Alhamdulillah adapun segala puji lillahi ialah milik Allah Rabbil alamina
yang memelihara alam semesta. Wabihi, dan kepada Allah, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ala umuri dunya, atas perkara dunia atau urusan dunia. Waddini, dan akhirat. Waddini, dan akhirat. Wa sallallahu. Nah, ini sudah baca selawat ini sekarang. Kayak muslim baca selawat. Tadi baca bismillah, baca alhamdulillah, ngikutin Al-Qur'anul Karim. Dan juga ada hadis-hadis yang lain ya, juga saya sampaikan di sini. Sekarang baca selawat beliau. Wa sallallahu, dan semoga memberikan rahmat siapa Allah. Wa sallallahu, semoga memberikan rahmat siapa Allah. Wa sallamah, dan memberikan keselamatan ya Allah. Ala sayyidina, atas baginda kita atau penghulu kita atau pemimpin kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. Wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Ajma'ina, semuanya. Wala haula, dan kalau yang diartikan di bahasa Indonesia tidak ada daya dan upaya gitu ya. Wala haula, dan tidak kuat melakukan ketaatan kepada Allah. Wala haula, dan tidak kuat melakukan ketaatan kepada Allah. Oh, kebalik. Wala haula, dan tidak kuat meninggalkan maksiat kepada Allah gitu ya. Wala haula, dan tidak kuat meninggalkan maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak kuat melakukan ibadah kepada Allah. Kalau nggak cukup kamu kasih garis ke pinggir aja, garis pinggir itu ya. Wala quwwata, dan tidak kuat melakukan ibadah kepada Allah illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Aliyy, yang maha tinggi. Saya ulangin lagi ya. La haula, tidak kuat meninggalkan maksiat atau menjauhin maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak kuat melakukan ketaatan kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak kuat melakukan ketaatan kepada Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Aliyy, yang maha tinggi. Al-Azimi, dan maha agung ya. Jadi kayak musannif Syekh Salim bin Sumair sebelum memulai membahas materi-materi fikih, beliau pertama baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Alhamdulillahirabbil alamin, baca juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabatnya. Dan setelah itu baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalau saya terangkan banyak sekali ini ya. Mulai dari pertama, mulai dari yang dimaksud dengan, tapi nanti ada buku rangkumannya. Mulai dari sahabat, dari keluarga Nabi. Di sini ada disebutkan wa ala alihi ya, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Itu ada 3 macam. Nanti akan diterangkan nanti. Ada alfi maqamid zakat, alfi maqamid du'a,
Alfi maqamil madhih, nanti ada penjelasannya di belakang. Nanti saya bikin rangkuman itu ya. Terus siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat ialah man ijtama'a bin nabiyyin, terus belakang nanti ada itu penjelasannya, nanti saya bikinkan rangkuman. Kamu tinggal ngapalin itu nanti. Terus baginda kita siapa namanya? Nabi Muhammad. Siapa yang ngasih nama Nabi Muhammad? Siapa yang ngasih nama Nabi Muhammad? Kakeknya siapa kakek Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Lalu ditanya, kenapa Anda kasih nama Muhammad? Cucu kamu kasih nama Muhammad. Padahal tidak ada di antara keluarga kamu yang punya nama seperti itu. Maka kakeknya mengatakan, saya pingin anak ini, cucu ini menjadi orang yang terpuji. Banyak dipuji. Ternyata benar menjadi kenyataan. Nabi Muhammad orang yang terpuji, orang paling baik akhlaknya terpuji di langit dan juga di bumi. Tapi ada juga mengatakan yang kasih nama Muhammad adalah ibundanya. Siapa ibundanya? Sinti Aminah binti Wahab. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdul bin siapa? Abdul Muttalib. Nama ibundanya? Sinti Aminah binti. Baca dalilnya, Nabi Muhammad adalah putranya Abdullah. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib. Nabi Muhammad dan Fahilah Abdullah Abdul Muttalib. Siapa ibunya namanya? Aminah binti Wahab. Baca dalilnya. Oke. Terus Bismillahirrahmanirrahim ini nanti juga ada di bukunya, nanti saya tulis juga rangkumannya tentang hukum-hukumnya ya. Ada berapa hukum bismillah? 5. 1 wajib. Nah, wajib ini kenapa? Wajib ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa wajib? Karena menurut beliau Bismillahirrahmanirrahim ini adalah termasuk surat dari suratul Fatihah. Termasuk ayat dari suratul Fatihah. Beda dengan pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik mengatakan bukan termasuk ayat Fatihah. Jadi kalau kamu bermakmum kepada mazhab Malik ya, biasanya itu enggak pakai bismillah, itu langsung usolli fardhu dhuhri, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Enggak baca bismillah. Kenapa? Karena menurut pendapat Imam Malik bismillah itu bukan ayat dari Fatihah. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, bismillah adalah termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Nah, ketika kita enggak baca bismillah sama saja dengan meninggalkan satu ayat dari Fatihah. Berarti kalau enggak baca ayat Fatihah satu saja ditinggalkan, salatnya tidak sah. Karena ada hadis Allah, man lam yaqra bi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak baca Fatihatul kitab, itu suratul Fatihah. Dengan kata Imam Syafi'i, bismillah adalah termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Makanya dihukumin wajib baca bismillah ketika apa? Ketika baca suratul Fatihah dalam salat. Apalagi yang kedua hukumnya baca bismillah. Hukum baca bismillah yang kedua. Sunnah. Sunnah ada berapa? 1. Sunnah ain. Sunnah aini. Sunnah bagi tiap orang. Apa contohnya? Ketika mau wudu, namun dibesar ya. Apalagi yang kedua, sunnah kifayah. Apa artinya sunnah kifayah? Ya, contohnya makan bersama nih. Ada orang satu nampan 4 orang. Nah, di antara apa itu satu saja baca, sudah yang lain sudah tercover. Namanya sunnah kifayah. Cukup yang lain dengan satu baca, yang lain sudah cukup. Dapat kesunahan baca bismillah. Yang ketiga, hukum bismillah. Ya udah boleh gak apa, sudah sekalipun enggak hukum haram ya, boleh haram. Haram ya. Tadi wajib, sunnah haram. Yang haram ketika melakukan haram lidzati, contohnya apa? Mencuri atau berzina. Tapi kalau haram aridi itu tidak haram aslinya.
aslinya nggak haram, tapi ada hal lain yang menyebabkan dia haram. Apa contohnya? Berwudu dengan air dapat gosap air orang. Wudunya itu kan nggak haram ya wudu ya. Kan wudu kan nggak haram. Tetapi bisa jadi haram. Kenapa? Karena sebab airnya punya orang. Nah, keharaman itu namanya haram aridi. Bukan asli haram berwudunya itu. Keharamannya sebab pakai airnya orang gosap. Nah, namanya haram aridi. Kalau itu tetap sunnah baca bismillah. Ngerti ya? Jadi yang haram baca bismillah itu ketika haram ti. Dah. Yang keempat ya. Makruh. Apa yang makruh? Makruh lidati. Makruh asli. Contohnya apa? Melihat kemauan istri. Dia makruh hukumnya. Maka ketika bismillah makruh. Tapi kalau makruh aridi itu contohnya makan bawang mie. Hukumnya makan enggak makruh ya? Makan enggak makruh makan, tapi dimakruhkan karena menyebabkan bau. Berarti kemakruhannya di situ bukan makruh dzati. Bukan makruh asal, makruh aridi namanya. Nah, ketika makruh aridi maka masih tetap sunnah baca bismillah. Ngerti ya? Yang kelima apa? Mubah. Nanti itu akan saya rangkum saja, nanti kamu tinggal ngapalin. Jadi yang kelas yang lama ini sudah hafal semuanya insyaallah, yang masih ingat. Yang lupa hafalin lagi bukunya ya. Dah sekarang kita ngaji 1 jam. Cukup sampai sini pengajian kita baca doa semuanya bareng-bareng. Robban